Perkenalkan, saya Eni Setiarsih, mahasiswa S2 Pendidikan Dasar dengan NIM 2209087049. Dalam kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Problematika Inovasi Pendidikan, saya akan menyampaikan beberapa kesulitan belajar membaca pada disleksia dan menulis di sekolah dasar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa disleksia itu adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubah menjadi huruf atau kalimat. Untuk disleksia tergolong sebagai gangguan saraf pada bagian otot yang memproses bahasa. Kondisi ini dapat dialami oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Nah, penyebab dari faktor disleksia. Pertama, kelainan genetik yang mempengaruhi kinerja otak dalam membaca dan berbahasa. Sejumlah faktor yang diduga memicu kelainan genetik adalah: 1. Riwayat disleksia gangguan belajar pada keluarga. 2. Kelahiran prematur atau terlahir dengan berat badan rendah. 3. Paparan nikotin atau alkohol, nafza, atau infeksi pada masa kehamilan. Kemudian gejala disleksia. Gejalanya kepada anak: 1. Lamban dalam mempelajari nama, bunyi abjad. 2. Perkembangan bicara yang lebih lamban dibandingkan anak seusianya. 3. Sering menulis terbalik, misalnya menulis pit saat diminta menulis tip. 4. Sulit dalam membedakan huruf tertentu, seperti saat menulis huruf D dengan B atau P dengan Q. Kemudian, kesulitan dalam disleksia. Di sini ada beberapa aktivitas yang harus kita lakukan, yaitu memproses dan memahami apa yang didengar, menemukan kata yang tepat untuk menjawab sesuatu pertanyaan. Misalnya mengeja, membaca, menulis, berhitung, kemudian mengingat huruf, angka, dan warna. Kemudian mengucapkan kata yang tidak umum. Nah, untuk disleksia ini, penderitanya pasti akan mengalami kesulitan di dalam hal: 1. Membaca, mengeja, memahami, menyimpulkan suatu cerita, mempelajari bahasa asing, mengingat sesuatu, kemudian dalam berhitung. Dan salah satu metode di dalam meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan memproses dari penderita disleksia, yaitu kita fokus kepada metode FONT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana SPDSD dari mengajar di SDN Karepensi 15. Saya mengajar di kelas 1. Di kelas 1 saya ada juga yang saya pernah lakukan. Ada anak yang digolongkan dalam anak berkebutuhan khusus, yaitu digolongkan dengan disleksia. Nah, untuk pertama kali yang saya
pernah lakukan, yaitu langkah-langkahnya itu dengan memberitahukan kepada orang tua. Nah, sementara ada orang tua yang belum tahu ya apa namanya dislesia, tapi dengan informasi dan kerjasama antara saya dengan orang tua, akhirnya orang tua memahami. Nah, untuk pertama kali yang saya tangani yaitu anak kelas 1, saya memberikan, tadinya saya nggak tahu tuh, pertama saya mengenal huruf dulu. Nah, pas saya lihat ada anak yang menulisnya itu seperti huruf B, dia tulis D, angka 4 dia terbalik gitu kan. Nah, terus huruf P terbalik juga gitu. Nah, di situ saya, oh ini anak termasuk dalam golongan dislesia. Nah, saya memberikan latihan, yaitu latihan rutin setiap hari. Pertama saya anak ini saya berikan latihan huruf B, terus tulis selama 1 halaman. Kemudian besoknya lagi saya komunikasikan ini huruf apa. Nah, terus dia lupa lagi, karena cenderung anak dislesia itu suka lupa. Terus dalam berbicara juga dia agak sulit ya untuk bicara. Nah, di situ saya terus mengulang-ulang bahasa sampai anak itu bisa dan bisa mengeja, serta terus saya rutin ya mengeja, menulis dengan kata-kata yang sederhana, misalnya pada. Nah, dia udah, oh ini huruf P udah, kalau sudah dia tahu letak ininya letaknya gimana. Nah, itu alhamdulillah sudah bisa. Tapi memang harus rutin karena dia sering lupa, dan selalu memberikan semangat dan motivasi. Karena kadang-kadang anak yang dislesia itu suka minder, kan bicaranya itu kan agak sulit juga, jadi dia suka agak minder. Tapi kita harus memberikan semangat, motivasi dan dorongan karena latihan rutin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aan Mukmainah. Saya mengajar di SDN Karet Tengsin 15. Kebetulan saya memegang kelas 4. Nah, di sekolah saya, khususnya di kelas saya memiliki anak yang berkebutuhan khusus tipe disleksia. Nah, hal yang saya lakukan untuk penanganan anak tersebut adalah yang pertama dengan berkomunikasi dengan orang tua, memanggil orang tua dari anak-anak, kemudian meminta mereka untuk lebih perhatian di rumah, kemudian juga memberikan motivasi. Kemudian hal yang saya lakukan di kelas adalah memberi perhatian khusus dengan cara dilihat tingkat kesulitan anak belajar itu sendiri. Ada juga yang belum mengenal huruf sama sekali, ada yang sudah mengenal huruf, ada juga yang hanya tidak bisa membaca. Dan itu saya berikan terapinya berbeda-beda masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Untuk yang belum mengenal huruf, sebelumnya dari kesemua ini saya tes dulu sehingga saya tahu di mana letak kekurangan dari masing-masing siswa. Setelah saya dapat, nah itu dia saya berikan sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya yang tidak mengenal huruf, maka saya perkenalkan dan itu diulang-ulang terus. Kemudian apabila menemukan huruf yang sulit, maka itu pun saya ulang terus, ulang dan ulang. Begitu juga untuk penulisan bagi siswa yang belum bisa menulis, saya coba mengajari pertama dengan teknik dasar, tentunya menggaris lurus, miring, melengkung, kemudian baru ke pola huruf. Setelah pola huruf, jika masih sulit, saya juga bantu dengan memberi contoh, kemudian menugaskan secara mandiri
dan memperhatikan tulisannya, teknik penulisannya. Kemudian saya ulang-ulang, kemudian juga saya tes bahwa itu huruf apa, sehingga selain bisa menulis dia juga hafal huruf tersebut itu huruf apa. Kemudian untuk yang belum bisa membaca, saya juga memberikan terapi khusus membacanya. Diktenya juga saya berikan ya. A B C D F G E F G H I J K L M N ulangi A B C D S E S J H I M N apa? I J F N E, jangan langsung F, F G apa ini? H. Terus yang ada titiknya? H I B C D E F G H I J K L M N O B C D E F G. Biar kamu hafal dulu. H I J K L M N. Ya, biar apa ya? A B C D E F G H I J K L M N. Ali A B C D E F. Nah, itu tadi beberapa contoh-contoh guru-guru di sekolah saya dalam menangani anak-anak yang mengalami gangguan disleksia. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas penyampaian materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.